Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwinanda dengan NIM 2119072. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil media komputer saya itu dalam bentuk PowerPoint, yang mana saya membuat judulnya yaitu sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi ujian dari Allah? Nah, sebagaimana yang kita tahu, betapa banyaknya dalam kehidupan ini tantangan dan rintangan, bahkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwasanya Allah itu menguji kita dengan penuh keyakinan atau kesabaran yang kita lakukan. Jadi apakah kita itu termasuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian tersebut atau tidak gitu. Nah, adapun orang-orang yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, tentu saja mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inuhu Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa hikmah yang kita ambil dari sabar dalam menghadapi ujian dari Allah? Itu hikmah yang kita ambil yaitu dengan kita penuh keyakinan dan kesabaran yang melanda kita. Contohnya saja musibah yang menimpa kepada keluarga kita atau kita. Tentu saja kita yakin bahwasannya Allah itu bersama kita. Nah, dengan kita bersabar, jadi dengan kita bersabar tersebut, maka Allah akan balasi surga kepada kita. Yang sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatau wassalama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan diucapkan selamat di dalamnya. Quran surah Al-Furqan ayat 75. Nah, dari penjelasan ayat di atas tadi, bahwasanya orang-orang yang selalu bersabar, tentu saja ia yakin bahwasanya Allah itu bersama dia. Dan orang-orang yang bersabar itu tentunya saja melaksanakan sholat istighfar di dalam hatinya. Bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah itu belum seberat ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub ketika diberi ujian oleh Allah, diambil seluruh hartanya, meninggal anak-anaknya, dan diberikan ulat dan diberikan penyakit kulit oleh Allah kepadanya. Bahkan penyakit kulit tersebut, bahkan kulitnya itu didatangkan atau diletakkan ulat atau sudah
menjadi ulat, makanan ulat di kulitnya tersebut. Badan dia menjadi busuk dan orang-orang pun yang di sekitarnya itu tidak sanggup mendekatinya. Bahkan melihat Nabi Ayub tersebut tidak tidak mampu melihatnya dengan kondisi seperti itu. Nah, begitu sabarnya Nabi Ayub menghadapi ujian, kemudian Allah menggantikan kembali apa yang hilang dari Nabi Ayub tersebut. Misalnya anaknya yang meninggal, dunia. Terus anaknya itu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, kemudian hartanya yang hilang, kemudian hartanya itu dikembalikan oleh Allah lagi kepadanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bahkan Allah memberikan surga kepada orang-orang yang selalu bersabar, bahwasanya dia telah lulus ujian dari Allah. Nah, kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibahnya, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, ujian yang disebutkan yang pertama di ayat tersebut berupa al-khawf, yaitu perasaan takut dan khawatir terhadap reaksi musuh Islam pelaksanaan dakwah ketika itu. Tidak hanya itu, akan tetapi ayat tersebut mencangkup semua kekhawatiran, termasuk khawatir terhadap masa depan seseorang. Nah, ujian selanjutnya berupa alja, karena bersedianya bahan makanan yang cukup. Dengan demikian, keadaan tersebut sangatlah terkait dengan dua macam cobaan. Yang pertama, kekurangan harta, karena hilang, dicuri, dan dirampas oleh musuh, atau panen yang disebabkan penyakit. Ujian dari Allah yang pastinya dihadapi oleh manusia adalah kurangnya orang-orang yang di sekitarnya. Nah, bahkan orang-orang tersebut diberikan oleh Allah musibah atau kena timpa, contohnya saja gempa bumi. Tentu saja orang-orang yang lain yang rumahnya tidak hancur oleh gempa bumi tersebut, maka ia akan lari menyelamatkan dirinya. Sedangkan orang yang hancur rumahnya tadi, itu dia kembali lagi. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, manusia harus sabar menghadapi musibah yang ditimpakan kepadanya. Salah satunya dengan sabar
Yang dimaksud dengan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi bahwasanya siapapun mereka yang ditimpa musibah, akan tetapi dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sekaligus menyadari konsekuensinya dari ucapan tersebut. Istilahnya, dia tahu arti dari ucapan, dia tahu dari apa yang ia ucapkan tadi. Misalnya ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya dia akan tahu apa arti yang ia ucapkan tadi. Nah, maka harus perlu keyakinan bahwa dirinya hanyalah milik Allah semata. Nah, ketika Allah berkehendak mengambilnya, maka ia harus ikhlas dan sabar serta meyakini bahwa semuanya hanyalah kembali kepada Allah. Nah, dengan Allah mengambil kita itu harus ikhlas dan penuh keyakinan bahwasanya semuanya yang ada di dalam dunia ini atau yang ada di atas dunia ini, bahwasanya itulah hanyalah milik Allah semata. Dan semuanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang selalu bersabar itu tentu saja akan mendapatkan balasan ketika ia sudah diuji oleh Allah dengan semampunya. Karena Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang sikap yang seharusnya yang dimiliki oleh umat muslim, baik ketika ia mendapatkan kenikmatan maupun ketika mendapat ujian dari Allah. Yang sebagaimana hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lau khairu wa laisa dzalika li ahdin illa lil mu'minin inna asobat husarrah syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sobara fakana khairul lahu. Nah, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak dapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis di atas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan urusan seorang mukmin yang menakjubkan itu sangatlah baik seluruhnya, dan apabila ia bersabar dan apabila ia ditimpa musibah, maka ia bersabar. Dan itu pun sabar itu kebaikan baginya, yang bisa mendapatkan pahala karena ia sudah bersabar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah penyampaian presentasi media pembelajaran komputer saya. Jika ada kata-kata salah, ya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.